Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki serta keberkahan padanya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan latihan soal yang dimana pada pertemuan yang lalu atau pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan dua latihan soal latihan pertama dan latihan kedua. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan yang akan kita mulai dengan latihan ketiga. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, sebelum kita menjawab latihan-latihan soal, maka kami sampaikan kepada teman-teman semuanya agar senantiasa mendukung dan mensupport channel kami. Semoga channel ini semakin berkembang dan semakin banyak manfaat yang dirasakan. Dan jangan lupa pula untuk share, like, komen, dan aktifkan lonceng notifikasinya sehingga teman-teman tidak ketinggalan dengan video kami yang terbaru. Dan bagi teman-teman yang belum memiliki bukunya, maka kami sarankan untuk segera memilikinya karena teman-teman akan dimudahkan dengan adanya buku yang teman-teman pegang. Dengan adanya buku panduan, maka teman-teman akan semakin mudah dalam mengikuti pelajaran ini. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan untuk menyaksikan video pembelajaran kami sebelumnya, sehingga teman-teman bisa mendapatkan pemahaman yang utuh dari pelajaran ini. Dan terakhir, kami ingatkan kembali untuk senantiasa bagi kita semuanya menjaga keikhlasan, meluruskan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam belajar, karena dengan keikhlasan tersebut semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu pemahaman untuk kita semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita akan mulai pelajaran kali ini. Tamrinus salis, latihan ketiga. Kawin sitta jumalin ismiyatin bihaitsu yakunul mubtada'u fi kulli jumlataini marratan minal insani wa marratan minal hayawani wa salisatan minan nabati. Gabungkan atau buatlah 6 jumlah ismiyah bihaitsu yakunul mubtada, di mana mubtada pada jumlah tersebut fi kulli jumlataini, pada setiap dua jumlah, marratan minal insan, dua jumlah pertama itu dari manusia, ya, wa marratan minal hayawan, dan dari binatang, dan wasalisatan minan nabat, dan dua jumlah yang ketiga dari tumbuh-tumbuhan. Jadi pada latihan ketiga ini kita diminta untuk membuat 6 jumlah, ya, sita jumalin ismiyatin, ya, tidak ada jumlah fi'liyah, semuanya jumlah ismiyah, artinya tersusun dari mubtada dan khobar. Baik, 6 jumlah ini dibagi menjadi tiga bagian, ya. Dua bagian pertama, dua bagian kedua, dan dua bagian ketiga. Latihan dua bagian pertama adalah dari mubtada'nya minal insan, ya, dari manusia. Dan dua jumlah selanjutnya, jumlah ketiga dan keempat, dari binatang, ya, al-hayawan. Dan jumlah yang selanjutnya, yang kelima dan keenam, adalah minan nabat, dari tumbuhan. Baik, kita akan buat jumlahnya. Kita gunakan media yang lain atau, ya, tempat yang lain untuk kita menuliskan jumlahnya, sehingga ketika kita menggunakan media lain maka teman-teman bisa lebih jelas, ya, melihat tulisannya. Baik, yang pertama adalah dua jumlah dari
manusia ya. Contohnya adalah Hasanun Jamilun. Baik, Hasan adalah nama orang ya. Hasanun Jamilun. Hasan bagus ya atau tampan. Kemudian yang kedua adalah Muhammadun Muhammadun Zakiyun. Baik, Muhammad cerdas ya. Muhammad adalah laki-laki yang cerdas. Baik, ini adalah dua jumlah pertama yang diawali dengan mubtadanya adalah dari manusia. Kemudian yang jumlah selanjutnya 3 dan 4 yang kita buat sebelah sini adalah dari binatang. Contohnya adalah al-filu kabirun. Gajah itu besar ya. Al-fil adalah gajah. Kemudian yang selanjutnya keempat adalah al-qittu alifun. Baik, kucing itu alif, jinak ya. Alif itu artinya jinak, lawan dari muftaris yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ganas ya. Kemudian selanjutnya jumlah yang ketiga, yaitu jumlah kelima dan keenam, mubtadanya harus dari an-nabat ya. Mubtadanya harus dari an-nabat. Contohnya adalah misalkan al-wardatu ya. Al-wardatu, mawar itu, zabilatun ya. Mawar itu layu ya. Al-wardah bagian dari an-nabat. Baik, mawar itu layu. Kemudian yang keenam yang keenam contohnya adalah al-qamhu ya. Gandum itu kasirun. Baik, al-qamhu kasirun ya. Gandum itu banyak ya. Misalkan diletakkan di gudang, di tempat penyimpanan ya, untuk persiapan ya, cadangan makanan atau sebagainya. Baik, sehingga kita mengatakan al-qamhu kasirun ya. Gandum itu banyak ya. Baik, ini adalah latihan ketiga, 6 jumlah yang dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, dua bagian pertama dari mubtada'nya dari manusia, yaitu orang. Bagian kedua dari binatang, kita ambil al-filu dan al-qittu, gajah dengan kucing. Yang kelima, yang bagian ketiga adalah dari an-nabat ya, dari tumbuhan. Kita pilih al-wardah dan al-qamhu ya. Apabila ada teman-teman yang memiliki isim atau mubtada yang lain ya, selain dari Hasan Muhammad, kemudian untuk binatang
selain dari al-fil dan al-qit, kemudian dari an-nabat selain dari al-wardah dan al-qamhu, bisa teman-teman catat dan buat jumlahnya di buku masing-masing. Baik, kita akan lanjutkan ke latihan yang keempat. Kita baca perintahnya, tamrin rabi, latihan keempat. Mayyiz, atau ketika kita membacanya dengan langsung, dengan al-waslu, dengan langsung, sebagaimana yang tertulis di buku ini. Ya, huruf zai, huruf akhirnya adalah dikasrohkan. Mayyizil jumalal fi'liyata minal jumalil ismiyati wa ayyinil mubtada'a wal khabara wal fi'la wal fa'ila fima ya'ti. Mayyiz artinya bedakan, ya. Mayyiz artinya bedakan al-jumlah, jumlah fi'liyah, itu jumlah-jumlah yang diawali dengan fi'il, dari jumlah ismiyah atau jumlah yang diawali dengan isim. Wa ayyin, dan tentukan al-mubtada wal khabara, tentukan mubtada dan khabar. Begitu pula wal fi'la wal fa'ila, tentukan fi'il dan fa'il fima ya'ti. Baik, jadi sepertinya teman-teman semuanya ada di latihan ini, ya, nomor latihan keempat, ada 12 jumlah. Yang 12 jumlah ini gabungan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Nah, kemudian karena ini gabungan, ada jumlah ismiyah, ada pula jumlah fi'liyah, maka kita diminta untuk menentukan wa ayyin al-mubtada wal khabara. Ya. Kita menentukan mubtada dan khabar pada jumlah yang mana? Jumlah yang ismiyah. Ya, jumlah yang ismiyah kita menentukan mana mubtada, mana khabarnya. Adapun jumlah fi'liyah, maka kita menentukan mana fi'ilnya dan mana fa'ilnya. Baik. Semoga penjelasan dari perintah ini bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Kita akan mulai menjawab latihan keempat, namun sebelumnya kita akan bacakan terlebih dahulu jumlahnya. Yang pertama, al-ma'u ra'iqun. Yang kedua, yasqutul jidaru. Yang ketiga, al-baradu qarisun. Kemudian yang keempat, yastaddul harru fi sayfi. Yang kelima, janal fallahu al-qutna. Yang keenam, yajulut tajiru fil baladi. Yang ketujuh, yusrijul khadimul hisana. Yang kedelapan, az-zujaju maksurun. Yang kesembilan, al-qittu ja'i'un. Yang kesepuluh, an-nawafidhu mufattahatun. Yang kesebelas, tazdahimul madinatu bis-sukkani. Yang kedua belas, yang terakhir, yanzilul mataru minas sama'i. Baik, 12 jumlah sudah kita bacakan dan kita akan mulai menjawab dan memilih mana jumlah ismiyah, mana jumlah fi'liyah, mana mubtada dan khabar di jumlah ismiyah, dan mana fi'il dan fa'il pada jumlah fi'liyah. Kita mulai dari yang pertama. Al-ma'u ra'iqun. Ya, al-ma'u, ya, kita tahu ini adalah isim, ya, al-ma, karena salah satu tandanya adalah menerima alif dan lam, maka dia isim. Ya, isim marfu, ya. Tandanya dhammah di awal jumlah. Maka al-ma'u mubtada. Baik, al-ma'u mubtada karena dia isim marfu di awal jumlah atau di awal kalimat, tidak ada kalimat sebelumnya.
Ya, maka al-ma'u menempati ya awal jumlah. Ya, isim di awal jumlah, maka dia adalah mubtada. Ya, otomatis ra'iqun adalah khobarnya karena dia isim, ya, salah satu tandanya bertanwin, ya, bertanwin. Marfu, ya, dhammah, dan melengkapi keberadaan mubtada sehingga menjadi jumlah mufidah. Jadi al-ma'u mubtada, ra'iqun khobarnya. Yang kedua, yaskutul jidaru. Baik, yaskutu adalah fi'il, ya. Dari mana kita tahu? Ya, salah satu tandanya adalah adanya harful mudharaah, yaitu ya. Ya, telah kita pelajari di fi'il mudhari, ya, tanda atau fi'il mudhari itu diawali dengan huruf mudharaah, salah satunya adalah huruf ya. Dan di sini memang yaskutu adalah ya, fi'il mudhari. Ya, dari kata sakoto yaskutu. Yaskutul jidaru, maka yaskutu adalah fi'il dan al-jidar fa'ilnya, ya, yaskutul jidar. Karena kenapa al-jidaru fa'il? Karena dia isim, ya, menerima alif lam, isim marfu, ya, sama dengan mubtada, akan tetapi bedanya apa? Akan tapi al-fa'il itu taqaddamahul fi'lu, didahului oleh fi'il, ya. Di sini ada fi'il, ya. Kemudian fa'il, ya, datang setelah fi'il, maka kita katakan al-jidaru sebagai fa'ilnya. Kemudian yang ketiga al-bardu qarisun, al-bardu qarisun. Baik, al-bardu qarisun ini juga alif dan lam, ya. Artinya ini adalah isim di awal jumlah, maka dia mubtada, dan qarisun sebagai khobarnya. Baik. Kemudian yang keempat, yastaddul harru fi shaif. Yastaddu adalah fi'il, ya, jenisnya adalah mudhari, ya, karena ada huruf mudharaah, ya. Ciri-ciri fi'il mudhari adanya huruf mudharaah, diantaranya adalah ya ini. Baik, maka yastaddu adalah fi'il dan al-harru isim marfu, tandanya dhammah, taqaddamahu al-fi'lu, didahului oleh fi'il, maka al-harru adalah fa'ilnya. Baik, adapun fi shaif nanti kita akan pelajari ini pada pertemuan atau kaidah-kaidah yang akan mendatang. Baik, jadi kita fokus kepada perintah dari latihan keempat terlebih dahulu. Yang kelima, janal fallahul qutna. Baik, jana adalah fi'il madhi, ya. Dia adalah fi'il madhi. Kenapa tidak fi'il mudhari? Ya, bukan, karena fi'il mudhari diawali dengan huruf mudharaah, sedangkan jim bukan termasuk huruf mudharaah. Ya, huruf mudharaah ada 4, ya. Ada ya, nun, hamzah, ta, ya, atau hamzah, nun, ya, ta, ya. Jim tidak termasuk, maka jana sudah pasti bukan fi'il mudhari. Mungkin dia fi'il amr, ya, tapi tidak juga. Kenapa? Karena jana terdiri dari tiga huruf, jim, nun, dan alif, ya. Sebagaimana diketahui bahwa kata kerja atau fi'il yang terdiri dari 3 huruf, ya, seperti ini contohnya, ketika berubah atau berbentuk fi'il amr atau kata kerja perintah, maka di sana ada alif di depannya, ya. Di sini tidak ada, ya, tidak ada. Otomatis jana adalah fi'il madhi, dia fi'il, ya. Fi'il. Al-fallahu adalah isim marfu, tandanya dhammah, didahului oleh fi'il, ada fi'il sebelumnya, maka kita katakan al-fallahu sebagai fa'il. Baik, jadi jana fi'il, al-fallah fa'il. Kemudian yajulu tajiru fil balad, ya, yajulu
di sini fi'il mudhari ya, karena ada harful mudhara'ah. Ya julu sudah ini fi'il mudhari. Maka at-tajiru sebagai fa'ilnya ya. Isim ya, alif lam menerima alif lam, isim marfu didahului oleh fi'il. Maka at-tajir adalah fa'ilnya. Kemudian yang ketujuh, yusrijul khadimul hisana. Ya, yusrij ini juga sama fi'il mudhari karena ada huruf mudhara'ah yaitu ya. Kemudian al-khadim ya, ini sudah jelas sebagai fa'il ya, karena isim tandanya bisa menerima alif dan lam, isim marfu tandanya dhammah, kemudian didahului oleh fi'il ya, maka al-khadim sebagai fa'ilnya. Kemudian az-zujaju maksurun ya, ini isim ya, menerima alif dan lam, isim marfu tandanya dhammah di awal jumlah. Nah, di awal jumlah, maka dia adalah mubtada ya, isim marfu tandanya dhammah di awal jumlah, maka dia mubtada, maka maksurun sebagai khobarnya. Baik, kemudian yang ke-9, al-qittu ja'iun, ini sama dengan nomor 8, yaitu isim menerima alif dan lam, marfu ya dhammah, terletak di awal jumlah, maka al-qittu adalah mubtada. Sedangkan ja'iun adalah khobar dari al-qittu. Yang ke-10, an-nawafidhu mufattahatun. Ya, ini sama dengan nomor 8, nomor 9. An-nawafid adalah isim ya, karena dia menerima alif dan lam. Ya. Kemudian isim marfu tandanya dhammah, terletak di awal jumlah, tidak ada kata sebelumnya. Maka an-nawafid terletak di awal jumlah. Maka kita katakan an-nawafid adalah mubtada dan mufattahatun khabarnya. Kemudian yang ke-11, tazdahimul madinatu bisukani. Ya, tazdahim adalah fi'il ya, karena ada huruf mudhara'ah yaitu ta ya. Tadi sudah kita sebutkan kembali huruf mudhara'ah yaitu ada 4 hamzah, nun, ya dan ta ya, dan ini adalah ta-nya salah satu dari huruf mudhara'ah. Maka kita bisa pastikan bahwa tasdahimu merupakan fi'il, jenisnya adalah mudhari. Kemudian al-Madinah ismun, dia isim menerima alif dan lam, isim marfu taqaddamahul fi'lu, didahului oleh fi'il, maka al-Madinah sebagai fa'ilnya. Jadi tasdahim fi'il, al-Madinah fa'ilnya. Kemudian yang terakhir adalah yanzilul mataru minas sama'i. Yanzilu dia juga fi'il mudhari karena diawali huruf mudhara'ah yaitu ya. Al-matar isim ya, menerima alif dan lam, marfu tandanya dhammah, didahului oleh fi'il, maka al-mataru adalah fa'ilnya. Jadi yanzilu fi'lun, al-mataru adalah fa'ilun. Baiklah teman-teman semuanya, ini adalah latihan keempat yang sudah kita jawab mengenai penentuan ya, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, kemudian mana mubtada dan khabar dalam jumlah ismiyah dan mana fi'il fa'il pada jumlah fi'liyah. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada video berikutnya untuk menjawab latihan soal yang berikutnya. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi ikut serta dalam mengikuti pembelajaran ini, dan semoga teman-teman yang sudah mensubscribe, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang lebih baik, dan semoga teman-teman yang lain
juga ikut mendukung dan mensupport channel ini. Semoga semakin berkembang lagi dan semakin memberikan manfaat kepada yang lainnya. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih banyak tutur kata dan penyampaian yang kurang berkenan. Kita bertemu pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.